boleh nggak? Boleh nggak bilang kepada orang yang sudah mati almarhum? Hah? Boleh kalau itu diniatkan sebagai doa. Ya, tapi kalau diniatkan sebagai jazm, memastikan ini tidak boleh. Tidak boleh menjazm, oh ini pasti diampuni. Maka wallahu a'lam yang lebih hati-hati kita menggunakan uslub doa. Uslub doa itu apa? Yarhamhu Allah atau rahimahullah. Paham tuh? Ya. Baik. Kemudian Allah Ta'ala bersumpah dengan jenis malaikat berikutnya. Wan nasyitati nashta. Dan demi malaikat yang mencabut nyawa. Tadi kalau gharqa itu dengan kasar, ini dengan lemah lembut. Ya. Ya, malaikat yang pertama adalah malaikat yang mencabut nyawa orang kafir. Nah, ini Allah Ta'ala bersumpah dengan malaikat pencabut nyawa orang mukmin. Ini lihat indahnya Al-Quran. Selalu dua hal ini di antara memberi kabar gembira dengan memberi ancaman itu selalu disebutkan dalam hal yang sama. Ya. Nah, kata Nabi SAW dalam hadis yang sama, "Thumma yaji'u malakul maut." Kemudian datang malaikat maut alaihi salam hatta yajlis 'inda ra'si. Sampai dia duduk di atas samping kepalanya. Fa yaqul, lihat kalau orang mukmin, "Ya ayyatuhan nafsut thayyibah," wahai orang yang jiwanya baik. Wahai jiwa yang baik, nafsut thayyibah. Ya, dalam riwayat yang lain, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah." Ada dua riwayat. Ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah dari menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Maka Nabi mengatakan fatakhruju tasilu kama tasilul qatrah min fissiqa. Kata Nabi, ia keluar rohnya dari jasadnya sebagaimana air keluar melalui mulut teko atau ceret gitu ya. Pernah lihat teko nggak? Ceret kan ada mulutnya gini kan. Nah, itu kalau keluar enak mudah. Ya demikianlah anak-anakku ruh orang-orang yang beriman. Ya tatkala dicabut nyawanya dengan penuh kelemah lembutan dan kalimatnya penuh kasih sayang. Ya. Berbeda dengan orang kafir, dikasari, dibentak, "Hai orang kafir, keluar." Gitu. Adapun orang beriman ya dipanggil dengan kelemah lembutan. Nah, sekali lagi anak-anakku, ini perkara gaib ya, tidak bisa kita lihat kasat mata, karena itu tidak bisa dipastikan. Ya. Tidak bisa rajman bil ghaib. Ya, mengira-ngira perkara gaib tidak boleh. Ya. Kita hanya bisa mendapatkan kabar ini melalui penjelasan Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Ya, bahwasanya orang-orang kafir dicabut dengan kasar, orang beriman dicabut dengan lemah lembut. Baik. Kemudian wasabihati sabaha. Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Ya. Dan ya ikhwan, apa bahasa Arabnya renang? As-sibaha ya. Ya. Maksudnya berpindahnya badan dengan cepat seperti berpindahnya air gitu. Air mengalir itu maksudnya mengalir itu. Maka disebut orang yang berenang itu sabaha. As-sibaha itu karena seperti air yang mengalir. Orang kalau berenang itu. Nah, maka wasabihati sabha di sini adalah para malaikat ya yang bergerak dengan cepat, suratul intiqal. Ya. Jadi dari kesana kemari, dari utara ke selatan. Kata Nabi SAW, "Inna lillahi malaikatan sayyahina bil ard." Kata Nabi SAW, sesungguhnya malaikat Allah Ta'ala memiliki malaikat yang mengelilingi bumi. Oh, Masya Allah. Orang kalau mengelilingi bumi bisa tahunan. Ya. Ya, kalau dengan pesawat nggak tahu berapa jam itu keliling dunia. Kalau malaikat keliling cepat sekali. Ya, ini
di antara kedahsyatan malaikat ya. Ya. Kalau jin saja bisa bergerak dengan cepat ya. Kita ketahui bahwasanya jin bergerak dan berpindah dari tempat lain ya. Coba lihat disebutkan bagaimana jin mencuri berita dari langit. Dia mencuri dengan yastariqun. Ya. Apa itu? Wa anna kunna lamasna wa anna kunna naquda maqaida lisam. Apa lagi? Faman yastamil an syi'ran. Itu dulu kata jin, kami punya tempat duduk di atas langit. Ada pos-pos di situ. Untuk apa? Mendengar. Nah, kalau dia langsung cepat tuh turun. Dari langit cepat turun kamu. Itu jin. Bagaimana dengan malaikat? Lebih cepat lagi. Ya. Ya. Nah, tapi disebutkan itu jin itu bertumpuk-tumpuk ini. Seperti orang pernah lihat nggak orang panjat pinang, ya kan? Nah itu, jadi jin yang paling atas cek suruh kita turun, kasih tahu di bawahnya. Ya karena ya akan dikejar oleh malaikat kalau tidak begitu, akan lari estafet. Ya. Ya. Karena itu ada yang terkena apa syihabar rasada, busur panah dari api. Karena malaikat mengejarnya ya sebelum menyampaikan kabar yang ia dengar dari langit, disampaikan kepada para dukun-dukun. Jadi malaikat lebih cepat ya. Ya. Masih ingat nggak ketika Nabi Sulaiman meminta apa namanya stafnya, anak buahnya untuk mendatangkan singgasananya Ratu Bilqis. Ada yang pertama siapa yang bicara? Qala ifritun apa? Ya, qala ifritun minal jin, itu yang dari jin. Ya. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku akan datangkan singgasananya sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Nabi Sulaiman diriwayatkan kalau dia duduk dari pagi sampai siang, duduk di singgasananya untuk memerintahkan ini, mengatur kekuasaan. Nah, dia dari pagi, siang baru dia berdiri dari tempat duduknya. Berarti dia bisa mendatangkan berangkat. Berarti kerajaannya Nabi Sulaiman ya mungkin daerah di Syam atau di Palestina. Wallahu alam, sekitar itulah. Kemudian Ratu Bilqis di mana? Di negeri mana? Negeri mana? Sabah. Sabah itu di mana? Yaman. Tuh, dari Yaman ke jazirah apa Arab bagian bawah selatan. Yaman, kemudian Palestina di atas. Jauh itu. Mungkin kalau naik pesawat bisa Allah alam mungkin 5-6 jam itu ya. Ya. Nah, Ifrit bisa mendatangkan dengan setengah hari tuh. Perjalanan udah nyampe. Cepat kan Ifrit itu jin. Ya. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Ya. Tiba-tiba yang ada yang lebih hebat lagi kan? Wa qala alladzi yang diberi ilmu, ada seorang hamba Allah yang diberi ilmu. Apa kata beliau? Qala apa? Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarafuk. Lebih cepat lagi. Apakah hamba Allah ini hebat? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya dia orang soleh, dia berdoa kepada Allah SWT. Itu menunjukkan orang yang berilmu, orang yang soleh lebih utama daripada jin yang baik. Ya, jadi orang hamba yang soleh bukan dia yang pergi, kata wallahu a'lam, sebagian yang ditafsir, tapi dia berdoa kepada Allah SWT, ya, agar bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis dalam waktu yang sangat cepat. Siapa yang Allah perintahkan mengambilnya? Malaikat. Dalam sekejap sudah nyampe. Sebelum engkau memejamkan mata. Lebih cepat mana, malaikat atau jin? Saya ulang, lebih cepat mana, malaikat atau jin?
Malaikat dari Sabah menuju ini hanya sebelum engkau mengedipkan mata. Kedipan mata berapa detik? Coba berkedip sekarang. Berkedip berapa menit itu? Gak ada. Coba bayangkan, berarti lebih cepat malaikat itu. Bayangkan bagaimana dahsyatnya malaikat itu bergerak dari sana. Nah, jadi kalau Ifrit setengah hari perjalanan. Kalau jin, kalau malaikat sebelum mata berkedip. Berarti ini kekuatannya. Kalau sekarang ada namanya pesawat supersonik ya dulu, yang melebihi kecepatan. Jadi kalau dari Halim Perdana Kusuma ke pantai Pangandaran sana, katanya hanya nggak sampai 10 menit apa 15 menit ya. Bayangkan saking cepatnya itu pesawat F-16 kalau dia terbang dari Halim ke pantai Pangandaran sana, apa itu, Tasikmalaya apa di sana, atau di Banten katanya, itu nggak sampai 15 menit, 10 menit, 20 menit sudah sampai di situ, di Selat Sunda. Padahal kita kalau naik bus berapa itu? Berapa lama itu kalau naik, mau bisa ya 3 jam ya mungkin. Ya, tapi kalau naik supersonik ya, tapi malaikat tuh sekejap kedip mata udah nyampe gitu. Masya Allah ya. Nah, ya, dan ini ya ikhwan menunjukkan hebatnya penciptaan malaikat. Ya, karena anak tanya antum, malaikat diciptakan dari mana? Cahaya tuh. Jadi, dan mereka makhluk yang tidak bisa makan, tidak bisa minum. Coba lihat tuh. Allah Ta'ala bisa menciptakan makhluk dari berbagai macam. Ada yang dari tanah, Adam. Ada yang dari api, jin. Apa yang dari cahaya, siapa? Tuh, manusia juga bisa beda. Ada yang ada bapaknya, ada ibunya kayak antum. Ada manusia lahir tanpa bapak, siapa dia? Isa. Ada yang tanpa ibu, siapa? Yang tanpa ibu siapa? Hawa. Ya. Yang tanpa bapak dan ibu siapa? Adam gitu. Allah Ta'ala menciptakan manusia itu bisa semuanya. Ya. Nah, kemudian selain makhluk manusia, Allah ciptakan berpasang-pasangan tuh. Ada jantan, ada betina. Ada panas, ada dingin. Masya Allah itu. Ya. Bagaimana kekuasaan Allah Azza Jalla. Baik. Ya. Jadi lihat nih, makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala menunjukkan ayat-ayat kekuasaannya dalam penciptaan malaikat itu bisa ada pelajaran bagi kita semua. Kemudian pas-sabiqati sabaqa, demi malaikat yang mendahului dengan kencang. Ya. Jadi tujawizu as-sa'i tajawazus sa'iri may yasiru ma'ahu. Itu asal kata as-sabaqu. Makanya disebut dengan musabaqah, perlombaan, yaitu orang yang melampaui perjalanan orang yang bersamanya, dia melewati orang, namanya asbiquka, usabiquka. Ya, Nabi SAW pernah meminta Aisyah, ta'ali usabiquki, sini kita berlomba lari. Nabi SAW pernah berlomba lari bersama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ta'ali usabiquki, ayo kita berlomba, kita lomba lari. Nabi bersenang-senang dengan istrinya. Oh, itu perang. Nabi SAW suruh pasukan maju semua, taqaddam, sehingga Nabi di belakang. Karena inilah untuk menjaga kehormatan istri beliau. Kalau dia berlari-lari dilihat pasukan kan nggak bagus. Lihat bagaimana adab seorang suami ya, menjaga istrinya. Kamu juga nanti punya istri begitu, ya. Ya, jaga istrimu, jangan dipamer-pamerin, ya. Dibawa ke pengantin, bro ini istri saya, cantik kan? Ini. Nah lihat, berlomba. Nah, waktu itu kata Aisyah, saya masih kurus, ya. Kemudian berlomba lari. Ternyata Aisyah lebih cepat larinya, ya. Sehingga Aisyah menang. Oh, saya menang ya Rasulullah. Rasulullah udah umur 50 tahun ke atas kan, menikah dengan Aisyah radhiyallahu. Aisyah dinikahi umur 9 tahun. Masih ada yang mengatakan 6 tahun atau 6 tahun kemudian 9 tahun. Si kecil ya, makanya larinya kenceng deh.
Beberapa tahun kemudian Nabi ajak lagi berlomba. Aisyah sudah mulai agak besar badannya. Ya saya kalau ibu-ibu ya, biasanya kalau sudah menikah biasa lebih ya. Ketika berlomba lari, nah kali ini Rasulullah SAW menang. Ya. Setelah itu Nabi tertawa, Nabi katakan ini pembalasan yang dulu katanya. Satu sama. Nabi mengatakan usabiquka musabaqah fastabiqul khairan sabiqu ila maghfiratin, itu kira-kira. Ya, nah di sini maksudnya malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang atau cepat. Ini ayat ini memperkuat ayat sebelumnya tentang malaikat. Jadi ini yang Allah Ta'ala bersumpah dengan malaikat-malaikat. Malaikat yang pencabut nyawa orang kafir, pencabut nyawa orang mukmin, kemudian yang berlari dengan kencang, yang turun dari langit dengan cepat, yang mendahului dengan cepat. Ya. Jadi intinya malaikat punya gerakan yang sangat cepat. Ya. Makanya Allah Ta'ala katakan alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaika rusula uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazid fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Tuh Allah Maha Kuasa menciptakan segala sesuatu. Malaikat ada yang memiliki sayap, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Ya. Ini menunjukkan dahsyatnya salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, aku diizinkan Allah menceritakan malaikat yang yahmilunal arsh. Ya. Antara telinga dan pundaknya sejauh perjalanan 700 tahun burung. Tuh bayangkan. Pernah lihat burung terbang 700 tahun? Itulah jarak antara telinga dan pundaknya malaikat. Itu malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu. Itu baru leher sampai telinganya. Bayangkan malaikat ini. Jibril memiliki berapa sayap? 600 sayap. Satu sayapnya bisa menutupi timur dan barat. Allahu Akbar. Ya. Ya. Ini salah satu malaikat yang pernah ditampakkan Allah Azza wa Jalla bentuk aslinya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril, ya. Nabi menggambarkan dengan begitu luar biasa, 600 sayap. Nabi SAW pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya, ya. Itu luar sekali. Tapi terkadang Jibril datang bukan dalam bentuk asli, seperti dalam seorang laki-laki, sebagaimana yang mendatangi Nabi Ibrahim. Ya. Salamun qaumun, ya, itu ada. Ya, dan makanya diantara fenomena malam Lailatul Qadar anak-anakku itu turunnya malaikat. Tanazzalat itu maksudnya turun berbondong-bondong di malam Lailatul Qadar. Saking banyaknya, kata Nabi SAW, malam Lailatul Qadar malaikat yang turun ke bumi lebih banyak daripada jumlah kerikil. Makanya ada yang mengatakan Lailatul Qadar artinya malam yang sempit. Qadar itu sempit. Kenapa sempitnya dunia? Karena banyaknya malaikat. Ya. Dan malaikat juga makhluk yang gaib. Bahkan ikhwan lebih gaib daripada jin. Ya. Kalau jin meski termasuk makhluk gaib, ya, namun sering masih bisa kita rasakan keberadaannya. Ya, ada yang masuk kerasukan, ya toh? Pernah lihat orang kerasukan jin? Nah, terkadang ada katanya orang merinding kalau melihat ada apa itu. Ya, bahkan ada yang menjelma menjadi anjing, menjadi ular. Ya. Ya, adapun malaikat, ya, benar-benar tidak kita lihat keberadaannya. Kita juga tidak pernah merasakan keberadaannya. Namun malaikat ini ada. Bahkan ini diantara kaidah pokok dalam keimanan kita. Ya. Antu'mina billahi wa malaikatihi. Kita hanya bisa menerima kabar dari Nabi SAW dan kita meyakini. Di antara ikhwan
malaikat hadir dalam majelis-majelis ini. Kalau ada majelis ilmu berkumpul malaikat, wahaffat malaika, wahaffat humul malaika. Tidaklah orang majalasa qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah sebuah kaum duduk di sebuah rumah, di rumah Allah Azza Jalla seperti ini sekarang. Ya, kecuali diantaranya ada 4 ya, haffat humul malaika, malaikat meliputi atau mengelilingi mereka. Apalagi coba, kapan malaikat itu hadir? Di saat-saat apa? Ketika ada orang bersedekah, nah, diutus di atas Allah, kata malaikat itu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Itu. Kemudian ketika pelaksanaan sholat berjamaah, makanya itu anak-anakku sekalian, kalau di masjid Nabi melarang kita masuk masjid dalam keadaan bau badan. Kata Nabi, sesungguhnya malaikat terganggu sebagaimana manusia juga terganggu. Apa yang mengganggu manusia berupa bau-bauan itu juga membuat terganggu ini. Baik, ayat selanjutnya. Ya, fal mudabbirati amra, demi ayat terakhir ya, kita setelah ini mungkin ini dulu istirahat. Fal mudabbirati amra, demi para malaikat yang mengatur urusan-urusan. Nah ini ya, ada malaikat yang diberi Allah tugas-tugas ya, diantaranya yang tadi ya, bertugas mencabut nyawa ya. Kita ya beriman kepada malaikat ya ikhwan, diantaranya adalah ya, cakupannya tolong ditulis ya. Apa kalau tadi beriman kepada hari akhirat, nah sekarang arkan rukun-rukun al-iman bil malaikah. Ya. Orang disebut beriman kepada malaikat kalau yang pertama al-imanu bi wujudil malaika, beriman kepada nama-nama malaikat. Ya. Beriman kepada wujud adanya malaikat, wujud malaikat. Jadi kita meyakini bahwasanya dia ada ya. Ya, itu yang pertama. Kita meyakini bahwasanya malaikat betul-betul ada. Ya. Dan Allah tabaraka wa taala banyak menyebutkan kepada kita ya keberadaan malaikat. Ya. Jadi an-nu'mina bi wujudihim. Kemudian yang kedua, beriman kepada nama-nama malaikat. Ya. Kemudian yang ketiga, beriman kepada sifat-sifat malaikat. Nama-nama dan sifat. Kemudian yang keempat, beriman terhadap amalan-amalan dan tugas-tugas malaikat. Ya. Ya itu tadi ya, kita beriman ya, kata Allah, alhamdulillahi fatiris samawati wal ja'ilil malaikah, tuh Allah yang menciptakan malaikat. Ya. Kemudian yang kedua, beriman kepada nama-namanya. Malaikat memiliki nama. Yang kita wajib mengimani adalah bahwa mereka memiliki nama ya, dan kita beriman dengan nama-nama yang secara rinci disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Dia yang siapa yang antum tahu Nabi Allah Ta'ala dan Rasul menamakan siapa? Jibril. Siapa lagi? Mikail. Siapa lagi? Israfil. Israel bukan, nah
Israfil. Ya. Ada yang kita tahu namanya dan ada yang tidak kita ketahui namanya. Ya, yang jelas ya ikhwan, tidak boleh kita menamakan malaikat tanpa ada dalil yang sahih dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Kemudian sifat malaikat. Ya, ada yang sifatnya khalqiyah dan ada yang sifatnya khuluqiyah. Khalqiyah itu maksudnya wujud fisik ya. Bentuk-bentuk wujud, ya, bentuk-bentuknya, wujudnya, fisiknya. Ya, kita beriman kata Nabi SAW ada 600 sayap. Yang satu sayap bisa menutupi ufuk, ya. Dan terkadang dengan izin Allah malaikat berubah bentuk. Contohnya Jibril datang kepada Nabi menyerupai laki-laki. Ya. Nah, ya itu khalqiyah. Ada juga sifat khuluqiyah, yaitu sifat-sifat kebaikan. Ya. Sifat-sifat yang sifatnya kebaikan. Seperti yang Allah Ta'ala firmankan, ya, la yasbiqunahu bil qali wa hum bi amrihi ya'malun. Ya. Mereka tidak pernah mendahului Allah dengan perkataan, tuh lihat tuh. Dan mereka senantiasa mengerjakan perintah-perintahnya. Ya. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun tuh. Kemudian meyakini apa yang kita yang keempat, tugas-tugasnya. Ya, di antara yang kita dapatkan adalah mengirimkan wahyu. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika. Kemudian Mikail, malaikat yang diberi tugas untuk mengatur hujan. Kemudian Israfil, yaitu apa? Meniup sangkakala. Kemudian ini malakul maut. Ini yang ada dalilnya. Al-muwakkalu biqabdil arwah. Nah, ada yang tidak disebutkan, cuman disebutkan tugasnya. Ya. Ya Allah. Apa? Ada yang tugasnya wa ma yalfizu min qawli illa ladaihi raqibun atid. Ini bukan nama malaikat, bukan, jangan bilang malaikat raqib, malaikat atid. Itu tugas ya, raqib yang senantiasa mengawasi, atid dan selalu hadir. Ya. Itu harus percaya malaikat ada di sekitar antum yang senantiasa mencatat apa saja yang kita lakukan. Ya. Taib. Nah ini. Jadi kata Nabi SAW, inni ara ma la taraun. Sungguhnya aku melihat apa yang kau tidak lihat. Wa asma'u ma la tasma'un. Aku mendengar apa yang kalian tidak dengar. Lihat kata Nabi, attatis sama'u wa haqqa laha an ta'ittah. Sesungguhnya kata langit kata Nabi SAW, langit terasa berat. Dia merasa berat dan pantas bagi langit untuk merasa berat. Terasa berat. Kenapa? Ma fiha mawdi'u arba'i asabi'ah. Tidaklah ada tempat di langit seukuran 4 jari, arba'a asabi'ah, illa kecuali alaihi malakun sajidun, kecuali ada malaikat yang sujud di atasnya. Hadis riwayat Ahmad. Masya Allah. Jadi jumlahnya sangat banyak. Ada yang mengatur hujan, ada yang apa lagi Pak? Namun boleh nggak kita berdoa kepada malaikat pengatur hujan, ya wahai malaikat, tolong jangan kirim di Bojongkulur. Ini udah mau banjir di sini. Boleh nggak atau tidak? Boleh nggak Umair? Yang boleh bagaimana yang boleh nak? Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh nggak minta langsung, ya Mikail turunkan hujan, ini 2 bulan nggak hujan? Boleh nggak? Tidak boleh. Yang boleh adalah minta kepada Allah. Makanya ada sholat apa? Istisqa kepada Allah Azza wa Jalla. Ada juga, ingat nggak? Ada yang malaikat mendatangi Nabi SAW, Jibril bersama malaikat Malakul Jabal, malaikat penjaga gunung. Itu ada malaikat ya. Jadi bukan Kiai Selamat ya, ada yang jaga kiai ini kiai itu, bukan ya. Yang jaga adalah malaikat ya. Nah, ini jadi tidak boleh kita minta, walaupun dia ngatur urusan,
tapi tidak boleh. Dia tidak punya hak, ya, otonomi. Dia hanya diperintahkan. Tadi ayat-ayat yang dibaca oleh Ustadz Hafiz Ikram, ya. Surah apa yang dibaca tadi itu? Surah Maryam. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik, ya. Kata malaikat, kami tidak bisa turun wahai Rasulullah SAW kecuali dengan perintah Rabbmu. Jadi Nabi nggak bisa ngatur-ngatur malaikat, sini dulu saya mau ngobrol. Nggak bisa. Sebagaimana banyak katanya orang-orang cerita, dia didatangi malaikat, dia bisa panggil malaikat ini turun. Ya. Saya pernah bawa jamaah umroh, ada jamaah yang ngomong, kami mau ke Jabal Gua Hira Pak Ustadz. Oh. Saya bilang, mau kemana? Mau ngapain? Ya, saya sudah berjanji dengan malaikat, katanya Jibril. Ini kejadian ya, beberapa puluh tahun yang lalu, ya. Saya kira, ya, coba lihat, ada orang Indonesia ya, pergi umrah, ya, terus ketemu di Mekah, katanya dia mau naik gunung malam ini. Nah, katanya mau janjian dengan malaikat Jibril. Nggak bisa. Jibril sudah tidak turun kecuali malaikat malam Lailatul Qadar. Dan tidak bisa kita ngatur. Rasulullah SAW tidak bisa ngatur. Kata Allah, kami tidak bisa turun kecuali perintah Rabbmu. Tidak bisa Nabi SAW meminta Jibril turun kapan saja dia mau. Ya Rasul, ya Jibril, saya lagi sedih, tolong datang ke. Tidak bisa. Itu perintah Allah SWT. Nggak bisa aturan untuk meminta penjaga gunung, wahai gunung, penjaga gunung, kami mau naik, tolong. Nggak bisa. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena malaikat hanya wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah, aslinya mereka melakukan apa yang diperintahkan. Ya. Ya, jadi yang mengatur hujan dia tidak punya hak, dia hanya menjalankan perintah Allah untuk mengaturnya. Ya. Baik. Saya kira cukup. Saya kira kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang malaikat yang bertanya di kuburan. Naam Hasan, naam nasina, zakallah. Naam, ma indahu ism. Wujud. Munkar dan nakir. Wallahu alam. Wallahu alam. Ada malaikat yang akan bertanya, tapi wallahu alam ala asma. Mana nak? Kalau perpelana masih. Perpelana. Oh gitu.